Halo, assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum guys. Masya Allah. Halo, puasa Ramadan ke-14 teman-teman. Masih semangat? Maaf ya teman-teman, baru habis sholat duha. Masih semangat puasanya teman-teman. Yang mau mudik pasti sudah packing-packing bareng ya. Packing-packing pakaian yang mau mudik. Terus yang mau bikin kue kering pasti sudah siap-siap mau belanja untuk bikin kue kering. Kalau Bunda Sabtu Minggu bikin kue kering supaya tidak mepet waktunya teman-teman. Jadi Sabtu Minggu ini bikin kue kering gitu teman-teman. Ntar Bunda share videonya ya. Pokoknya kue keringnya simple, enak. Kita bikin kue kering yang simple-simple, kue kering dan cemilan-cemilan yang isian toples ya teman-teman. Halo, selamat bergabung di live-nya Bunda teman-teman. Semoga semuanya sehat ya guys. Semuanya sehat. Assalamualaikum teman-teman. Salam sehat, salam kenal. Semoga semuanya sehat ya teman-teman. Pokoknya kita selalu bersyukur ya teman-teman, apapun keadaan kita. Harus bersyukur guys. Dan perbanyak amalan di bulan suci Ramadan guys. Gitulah teman-teman. Kira-kira gitulah teman-teman. Hanya halo teman-teman. Assalamualaikum, selamat bergabung di YouTube-nya Bunda. Semoga semuanya sehat ya teman-teman. Yang mau mudik, yang rencana mau mudik, kalau pakai mobil pribadi, safety bannya, oli dan pokoknya mesin-mesinnya di safety ban. Dan untuk kelengkapan itu kayak SIM, STNK. Pokoknya yang mau mudik semoga selamat ya di kampung masing-masing. Sebenarnya belum sih, mungkin lebih tepatnya minggu depan ya kayaknya. Sekarang kan puasa 14 Ramadan teman-teman, berarti besok puasa 15. Nah nanti malam itu taruh yang ke-15. Yuk mulai siap-siap kita teman-teman mencari malam Lailatul Qadar teman, di malam-malam ganjil guys. Nanti malam ganjil dan hari Jumat pula, bagus banget itu teman-teman. Hari Jumat malam ganjil, nanti malam 15. Semangat perbanyak amalan-amalan ya. Kalau misalnya kita rezekinya rezekinya ya cukup untuk kita teman-teman, tidak perlu juga bersedekahkan, kecuali kalau kayak ini ya teman-teman. Yang penting mencukupi untuk keluarga itu alhamdulillah. Yang penting perbanyak saja amalan-amalan seperti ini saja, ngaji, sholat sunnah. Karena kalau untuk berbagi itu kita harus mencukupi dulu keluarga kita ya teman-teman. Gitu. Gitu teman-teman. Dan yang siap-siap buat yang siap-siap mau buat kue kering, semangat ya teman-teman, semangat ibu-ibu, mak-mak. Bunda juga besok bikin, besok dan Minggu. Karena Senin sampai Jumat itu tidak ada yang bantu teman-teman. Anakku kuliah Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu libur kan, jadi ada yang bantu. Sebenarnya kue kering gampang sih. Tanpa mixer juga, hanya pakai whisk itu gampang banget teman-teman. Sekarang itu kue enggak usah terlalu ribet-ribet sih. Gitu. Terus mau bikin goreng
cemilan yang digoreng isian toples. Cuma sekarang teman-teman itu mahal minyak ya teman-teman. Nah, minyak, telur. Tapi kalau bunda itu sudah ada stok telur, minyak yang belum minyak goreng. Tapi lihat-lihat di Indomaret memang mahal memang sekarang. Ya mau bagaimana lagi, tetap harus dibeli ya teman-teman. Hai, harus tetap kita beli. Nanti bunda share videonya teman-teman. Kalau ada kesempatan mungkin apa di live, atau nanti bunda yang penting akan bagi videonya di video konten kue-kue keringnya. Kita bikin yang gampang-gampang teman, yang ukuran-ukuran kayak pakai sendok kah, pakai gelas, yang tidak ribet-ribet teman ya, pakai timbang-timbangan gitu. Halo teman-teman, jangan lupa kita ada urusan dulu ya guys. Halo Mandala Vlog, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mandala Vlog, selamat pagi ya. Selamat pagi Mandala Vlog. Mandala Vlog ini sukses ya. Aku lihat vlognya kamu Mandala sudah ribuan ya, sudah subscribe-nya sudah banyak. Bunda masih sedikit. Terima kasih like-nya. Bunda masih sedikit ininya subscribe-nya Mandala Vlog. Kamu Bunda lihat subscribe-nya sudah banyak. Alhamdulillah ya. Bunda juga sudah subscribe ya Mandala Vlog. Bunda sudah subscribe. Kamu berpuasa kah Mandala Vlog? Kamu berpuasa Mandala Vlog? Iya. Kamu sudah monet kah Mandala? Sudah monet kah Mandala? Kamu sudah monetisasi kah? Kamu punya? Iya, alhamdulillah, masya Allah. Berarti sudah dapat gaji dong. Ya Allah, doakan bunda ya Mandala. Masalahnya bunda belum 1000 subscribe. Oh kurang, jam tayangnya belum. Berapa sudah jam tayang kamu? Sudah 3.000 berapa sekian? Bantu dong Mandala Vlog. Bagi ke temanmu, siapa tahu ada yang mau subscribe YouTube-nya bunda kok dong. Baru 861 subscribe-nya guys, punya aku. Siapa tahu Mandala Vlog teman-temannya kasih tahu temannya, ayo di subscribe ini bunda aku, ini bunda onlineku, di subscribe dong. Gitu loh, ayolah Mandala Vlog, kamu subscribe-nya sudah banyak loh. Gitu. Itu maksudnya jam tayangmu sudah berapa Mandala? Apa sudah 3.800 sekian atau bagaimana? Kalau bunda sudah 3.000 berapa itu, saya belum cek lagi. Pokoknya sudah di atas 3.000 juga jam tayangnya bunda. Cuma subscribe-nya juga belum 1.000. Kalau Mandala Vlog saya lihat subscribe-nya udah banyak. Oh gitu ya. Habisnya bunda ini kalau tidak live begini atau share konten, bunda tidak buka YouTube gitu. Oh begitu ya, rajin kunjungi di live teman dan berinteraksi aja bun. Oh gitu ya. Iya berarti bunda ini ya kurang kudet ya, kurang pergaulan di YouTube, kurang pergaulan. Iya temanku juga itu, dia Ahmad, dia subscribe-nya sudah di atas 1.000, padahal duluan saya, sebenarnya duluan banyak subscribe saya, terus dia lambung saya, malah dia sudah lebih 1.000 gitu, karena dia katanya ada konco-konconya, teman grupnya baru, dia memang rajin hadir di live-nya orang, di live-ku juga. Cuma memang saya baru iya sih, iya. Kan harus ada interaksi. Memang 1 tahun. Bunda sudah 1 tahun di YouTube. 6 Maret pas 1 tahun.
sudah lama. Sebenarnya sebelumnya ada YouTubeku, cuma menghilang, bukan menghilang, kena pelanggaran karena ada 3 kali pelanggaran hak cipta. Nah, Bunda tidak perhatikan. Maksudnya Bunda abaikan, tidak ini ya, akhirnya ya gitu, diambil sudah. Iya, sudah lama. Cuma kan Bunda itu live-nya baru 2 bulanan ini Bunda live. Sebelumnya hanya video konten. Saya kudet sebenarnya, jarang Bunda live. Dulu itu jarang sekali, baru ini aktif live ini 2 bulanan ini, sebulan lebih inilah. Live-nya sebulan lebih inilah. Iya, lama sudah saya ini. Oh begitu ya, harus hadir. Iya nanti deh. Nanti Bunda mulai deh hadir-hadir di live-nya orang. Cuma gitu. Kadang-kadang saya hadir di live-nya di Ahmad saja. Tapi itu gimana sih? Oh gitu ya. Apa termasuk ini juga? Wah, kamu pemula tapi subscribe sudah banyak, Mandala. Iya, itu berarti itu yang kamu bilang tadi ya, interaksi ya. Tapi saya pikir katanya kalau kita mungkin hanya interaksi saja di kan katanya kita tidak boleh, misalnya kita hadir di channelnya orang terus kita bilang subscribe juga ya saya, itu katanya tidak boleh. Itu dipantau sama YouTube. Atau hanya interaksi biasa saja ya. Baru 2 bulan. Masya Allah. Ini luar biasa sekali kami itu Mandala Vlog. Baru 2 bulan. Lah, Bunda saya sudah 1 tahun. 6 Maret kemarin 1 tahun. Ya itu. Bunda tidak pernah live. Baru live ini 1 bulan lebih. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Belum sampai 1 bulan kali ya. 1 bulan lebih ini. Baru Bunda live. Itu pun dikasih tahu sama ini. Sebelum Bunda live itu subscribe Bunda malah baru 400, bukan, sekitar 200 lebih. Iya, pokoknya subscribe Bunda itu sebelum live iya itu sekitar 200-300 ya kali. Nah, setelah Bunda live baru meningkat pesat itu. Iya, Bunda kan itu, makanya Bunda kan ini kurang pergaulan. Nah, saya dikasih tahu sama teman, kamu live Ki Bunda. Di live itu banyak ya bisa ini. Sebelumnya itu, sebelum Bunda live itu, subscribe Bunda kalau tidak salah sekitar 250. Itu sudah berbulan-bulan nih itu. Setelah Bunda rajin live, alhamdulillah sudah meningkat pesat. Itu kalau jam tayang alhamdulillah, karena video kontennya Bunda kan rata-rata lumayan, alhamdulillah. Ada juga yang sudah puluhan ribu viewersnya gitu. Cuma hanya 14.000 paling tinggi sih. Video konten Bunda paling tinggi itu 14.000. Tapi itu karena tidak langsung saat tayang, itu prosesnya panjang. Jadi video-video lama yang banyak orang nonton. Kalau pada saat tayang langsung banyak viewersnya, itu juga banyak subscribe masuk itu. Oh gitu ya. Oh iya sih. Iya, Pak RT juga itu pernah kalau nggak salah Pak RT itu pernah tanya-tanya itu. Nggak tahu Pak RT itu siapa, yang jelas channelnya Pak RT gitu. Dia bilang, banyak saya kunjungi ini warga. Oh ternyata harus berkunjung-kunjung begitu ya kalau di live-nya orang. Oh iya, ya nanti Bunda mulai deh kalau begitu. Iya, Bunda ini lagi cari 1.000 subscribe. Aduh, sulitnya luar biasa. Nah, iya, baru yang komen di kontennya Bunda itu kurang. Ya itulah mungkin pengaruh itu. Pengaruh jarang berkunjung ke kontennya orang.
Oh gitu, itulah berarti kunjungi live-nya Bunda ini kan ada 5 yang nonton, berarti nanti ada 5 yang nonton itu bisa dia kunjungi vlog kamu ya, YouTube kamu. Iya. Iya sih. Terima kasih ya masukannya Mandala Vlog. Bunda sebenarnya jam tayang sudah banyak, sudah eh am- ada sebelum pas 6 Maret itu tunggu dulu. Lewat lewat 4.200 berapa itu jam tayang. Nah, tapi pas 1 tahun 365 hari 365 hari subscribe Bunda belum 1.000. Jadi terpotong kembali ininya jam tayangnya. Padahal sudah 4.000 berapa itu. Kalau viewers tetap cuma jam tayang yang terpotong karena harus stay di 365 hari. Kalau jam tayang, kalau viewers biar video 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, pokoknya video lama. Kalau orang nonton itu tetap viewers banyak masuk. Nah, yang jam tayang itu terpotong harus stay di 365 hari. Misalnya ini hari, berarti 365 hari dari hari ini itu. Makanya pas tanggal 6 Maret kan Bunda buat YouTube itu. Nah, 6 Maret itu sudah pas 365 hari terbuang ke jam tayangnya Bunda karena subscribe Bunda belum 4.000. Jadi dihitung mulai hari, misalnya hari ini tanggal berapa sekarang. Pokoknya hari ini tanggal 14 kalau tidak salah ya, tanggal berapakah? Tanggal 14 berarti 365 hari ke belakang itu yang terhitung jam tayangnya. Susah. Sudah. Kalau sudah tahun susah ya Bun. Iya. Terpotong kita punya jam tayang. Jadi sebenarnya 6 Maret kan Bunda buat YouTube itu sudah 4.200 lebih jam tayangnya Bunda. Kan ada informasi dari YouTube. Bunda jadi dari YouTube itu, selamat YouTube Anda sudah lebih dari 4.000 jam tayang. Tapi pas 6 Maret betul-betul kepepet, tidak bisa dapat tidak bisa menjangkau 1.000 subscribe. Tidak bisa. Bunda sudah upaya, sudah hubungi teman-teman apa semua, tidak bisa. Bunda belum bisa dapat tuh tanggal 6 Maret, tidak bisa dapat 1.000 subscribe. Ya udah terpotong sudah. Jadi pas ini lewat dari 6 Maret itu ya kita hitungannya ulangi dari 365 hari. Jadi ya gitu. Cuma viewers kita tetap akan terhitung. Misalnya kita sudah gajian, viewers kita tetap terhitung. Mau itu video 10 tahun, 20 tahun, 1 tahun ke belakang, itu viewers akan terhitung terus selamanya. Jadi video yang sudah lewat 365 hari jangan dihapus. Jangan dihapus. Yang 365 hari jangan dihapus. Cuma jam tayang kita yang terpotong. Susah. Makanya sama dengan sama dengan short. Short itu dikasih 90 hari. 90 hari itu 3 bulan, harus 10 juta. Lewat 10 juta terpotong juga. Terpotong itu. Kalau short. Jadi dari 10 juta misalnya kita sudah dapat 9 juta sekian. 9 juta misalnya, sisa sedikit dapat 10 juta. Tetapi pada saat sudah 90 hari kita tidak memenuhi itu, terpotong kembali. Akan dihitung sesuai dengan jumlah harinya. Itu di situ. Di situ kalau video short. Kalau video panjang, video konten hitungannya 365 hari. Itu susah memang. Ya gitu deh. Benar-benar. Jadi Bunda ini dan kembali lagi 4.000-nya terkurang sudah. Karena kan memang awal-awal Bunda bikin konten itu viewers Bunda lumayan. Jadi itu makanya dapat jam tayang banyak. Sayangnya karena
sudah tidak masuk di hitungan 365 hari, otomatis terpotong, itu terbuang. Jam tayang itu terbuang, viewersnya aman, akan masuk dalam hitungan pada saat kita sudah monet viewers. Jadi buat teman-teman, kalau kita punya YouTube sudah 1 tahun lebih tapi kita belum monet, jangan dihapus itu YouTube-nya, jangan. Kalau misalnya kita mau hitungannya kita maunya yang 365 hari saja video yang kita update, jangan, sayang dong, rugi. Misalnya pas awal-awal vlog kita banyak viewers, kayak Bunda awal-awal sebenarnya banyak tuh video. Nah, itu jam tayang kita akan hilang kalau kita hapus, kita punya viewers kita akan hilang kalau kita hapus kita punya video. Nah, kalau jam tayang harus terhitung dari 365 hari itu. Ya gitu deh. Yang pertama, apa itu langgaran? Apa maksudnya? Oh, hak cipta itu, video itu nah inilah kelemahannya Bunda itu Mandala Vlog. Jadi Bunda itu orangnya kalau sudah update video, kan Bunda itu dulu tidak pernah live itu. Jadi itu di YouTube Bunda yang dulu itu 1 kali pun Bunda tidak pernah live. Yang YouTube pertama aku yang sudah diambil YouTube itu tidak pernah pun Bunda live, biar 1 kali. Jadi baru Bunda itu kadang update video 1 kali 1 minggu, kadang 2 kali 1 minggu. Itu. Jadi kalau Bunda sudah upload video, sudah saya tidak kunjungi YouTube lagi. Ternyata 3 kali peringatan dari YouTube hak cipta. 3 kali peringatan dari YouTube Bunda hiraukan. Bunda tidak bukan Bunda hiraukan, tidak Bunda lihat. Setelah Bunda mau buka saya punya YouTube, kok tidak bisa dibuka lagi. Nah, saya buka email. Ternyata di email sudah ada pemberitahuannya, sudah ada 3 kali pemberitahuan, tapi Bunda indahkan, akhirnya ada tertulis di situ akan ditangguhkan YouTube-nya selama berapa itu? 4 bulan. Bunda ini banding tuh 4 bulan katanya. Itu tepat Maret tahun lalu juga itu hilang. Jadi makanya kenapa Bunda bikin Maret juga itu ini YouTube. Bunda banding, Bunda sudah menghubungi yang punya hak cipta, Bunda semuanya Bunda kirim email, sampai sekarang sudah 1 tahun YouTube tidak kembali. Untung Bunda buat kembali ini YouTube ini. Cuma pada saat Bunda buat ini YouTube memang agak sudah malas, kayak ogah-ogahan begitu, sayang banget karena yang hilang itu sudah banyak subscribe-nya. Tapi ya gitu, ada pelanggaran hak cipta, itulah makanya musik itu, musik. Makanya sekarang Bunda tidak mau lagi tampilkan musik di konten, kalau kecuali musik-musik yang Bunda edit sendiri. Jadi yang tidak ada suara Bunda edit, ambil per 30 detik atau 15 detik, kemudian Bunda sambung-sambung. Nah, itu yang Bunda jadikan musik. Sudah kapok, tidak mau lagi pakai musik sekarang, tidak mau. Tidak berani saya. Bahkan video short saya tidak mau bikin video short, video konten, tidak mau pakai musik lagi. Sudah kapok. Nah, caranya untuk ada musik itu Bunda musik yang memang disarankan saya ambil, tapi Bunda edit lagi. Saya tidak ambil total itu musik. Saya cuma ambil sekitar 15 detik, kemudian Bunda sambung-sambung, Bunda ulang. Jadi dia tidak masuk. Tidak berani saya, walaupun di short, kan memang di short disediakan musik, ada di anunya disediakan musik, tapi saya tidak berani saya Mandala Vlog. Sudah trauma. Trauma itu dulu, tidak mau lagi, kapok saya. Lebih baik cari aman dah. Memang sih di short kan memang disediakan musik di situ. Jadi musik yang disediakan sama YouTube itu aman karena yang sediakan YouTube. Cuma karena saking traumanya Bunda enggak berani lagi tuh pakai pasang musik. Walaupun di short biar pakai suara Bunda aja deh. Kalau orang bosan dengar ya
telinga saja. Iya, paling parah itu hak cipta loh. Jangan. Jangan main sama hak cipta. Aduh. Enggak berani. Padahal dulu itu videoku masa-masa juga. Mungkin seandainya YouTubeku itu tidak hilang, sudah banyak dapat gaji saya. Tapi ya artinya belum rezeki kita ya teman-teman, belum rezeki. Kita mulai dari awal ikhtiar. Gitu ya, gitu deh. Kemarin juga ada yang tanya-tanya, itu teman-teman anu juga, teman sama-sama konten di Ahmad, bertanya masalah di live kemarin sore, bertanya katanya ada pembatasan musik dia. Iya sih. Ya, itu temanku itu di Ahmad, yang kenalan di YouTube juga tuh. Katanya ada videonya yang pembatasan musik. Saya sudah jadi saya bilang, kan dia mau mendaftar Wimonit juga karena sudah lebih 1.000 subscribe-nya. Tinggal tunggu jam tayang. Jadi saya bilang begini, lebih amannya jangan pakai musik. Jangan pakai musik. Ya, tapi saran juga ya kalau mau pakai musik ya ambil yang disediakan di short. Tapi kalau saya mah tidak mau. Iya sih, yang aman yang di bawah 60 detik memang. Karena kan sebenarnya yang per 1 menit itu, yang lewat 1 menit itu yang bahaya. Menurut Bunda juga yang di ini apa namanya, pembatasan musik itu juga sebenarnya tidak masuk kategori hak cipta sih, hanya pembatasan musik di wilayah tertentu. Artinya ada negara yang tidak diizinkan tayang di sana, itu pembatasan namanya. Kalau hak cipta memang ada bulat, gambar bulat, terus ada garis. Nah, itu memang hak cipta itu. Kalau hanya pembatasan aman sih. Gitu. Makanya iya, kalau mendaftar monet itu harus diperhatikan betul itu kita YouTube kita. Sudah verifikasi 2 langkah kah? Mandala Vlog. Iya, iya memang. Kan kalau kita sudah upload itu video, terus kita keluar, kita kembali langsung ada tertulis hak cipta. Nah, waktu Bunda dulu itu, kan Bunda sudah bilang dulu itu, kalau Bunda sudah upload video itu, Bunda sudah tidak buka lagi YouTube. Bunda abaikan tuh YouTube tuh. Bunda tidak buka-buka YouTube, kecuali nanti buka YouTube lagi pada saat upload video gitu. Ya, iya, pikir-pikir nah kalau mau daftar monet itu harus safety betul kamu punya ini. Karena kalau tidak safety 3 bulan lagi baru disuruh. Karena itu pengalaman Bunda dulu itu yang YouTube hilang itu ya. Sudah daftar, kan sudah memenuhi subscribe-ku, tinggal jam tayang. Nah, masalahnya itu ya tidak bisa, harus diulang itu. Ada terlalu banyak musik Bunda pakai di video-video short, video-videoku, terlalu maksudnya banyak kombinasi musik gitu loh. Yang ini Bunda pakai, yang saya pikir aman sih. Misalnya Bunda YouTube musik masak, tapi Bunda ulang. Misalnya kan hanya 1 menit yang diisingkan itu. Nah, Bunda misalnya videoku 3 menit, ya pastilah saya ulang tuh musik itu. Nah, gitu. Iya, harus kok safety nah Mandala Vlog. Karena kalau tidak diterima daftarmu, mesti kau harus menunggu 3 bulan lagi. 3 bulan untuk daftar ulang lagi. Jadi itu memang diperhatikan betul-betul kalau mau ini pengalaman di Bunda ya. Jadi apa namanya? Kalau mau daftar itu verifikasi 2 langkah, karena dari verifikasi 2 langkah, kalau kita lolos verifikasi 2 langkah, insya Allah aman. Tinggal tunggu 4 hari jam tayang sudah gajian. Itu sudah gajian itu. Kalau sudah lolos verifikasi 2 langkah. Karena yang paling rawan itu verifikasi 2 langkah.
Karena itu YouTube akan perhatikan semua, mulai video short. Walaupun video short kita belum sampai 10 juta, cuma memang semua diperhatikan untuk mendaftar monet itu. Karena hanya prasyarat 10 juta, itu hanya prasyarat. Tetapi untuk lolos verifikasi itu dilihat semua, seluruh menyeluruh, maupun video short, mau video panjang, itu semua dilihat. Semua dilihat. Ada musiknya kah, ada pelanggaran hak cipta, misalnya videonya orang kita ambil, atau thumbnail kayak pokoknya yang begitu, detil-detilnya semuanya menyeluruh ya, diperhatikan itu. Nah itu kalau kita tidak lolos verifikasi 2 langkah, harus disuruh diulang lagi 3 bulan kemudian. Sulit mendaftar itu ya. Makanya kalau sudah mau ancang-ancang daftar verifikasi 2 langkah, sudah mau ancang-ancang untuk verifikasi 2 langkah, safety semua dulu. Walaupun kamu mau daftarnya yang konten, video konten, tetapi tetap kamu harus perhatikan video short, musiknya terutama ya kalau video short, karena berkaitannya sebagai prasyarat. Walaupun kamu hanya ingin monet melalui lewat video konten, karena kalau video short kan memang harus 10 juta itu, 1000 subscribe dan 10 juta viewers kalau short. Kalau video konten 4000 jam tayang dan 1000 subscribe. Tapi kalau untuk verifikasi 2 langkah itu dilihat semua itu. Verifikasi 2 langkah, baik yang short maupun video panjang. Jadi kalau ada sedikit saja melenceng di situ, sudah gagal. Dan itu akan disuruh lagi 3 bulan kemudian. Lama. Makanya saya sebenarnya sudah bisa daftar juga. Kalau Bunda sebenarnya sudah bisa daftar. Apa itu yang ngintip? Ada kah? Saya kamarku kututup ini. Anakku ada di luar mau berangkat kuliah. Saya kayaknya bayangan kali. Apa itu? Bunda ini di kamar loh. 5 mata memandang. Oh. Oh. Kurang tahu siapa. Ya, terima kasih yang nonton. Iya. Salam kenal lah untuk Mandala Vlog. Yuk. Ya nanti kalau kamu Mandala Vlog live-nya jam-jam berapa kah? Kalau Bunda itu live-nya itu pagi, terus sore, kadang-kadang siang sih. Tapi lebih seringnya itu pagi dan sore kalau saat mau maghriban mau ini. Nanti Bunda komen-komen di live-nya kamu. Oh, live sahur. Waduh, saya enggak buka handphone kalau sahur, Mandala. Ya, saya enggak buka YouTube kalau sahur. Fokus sahur dengan ini. Yang pokoknya persiapan sahur dan lain-lain. Bunda enggak buka. Lah itulah Bunda itu. Terlalu malas buka ini. Kalau biasanya kalau ada yang live, biasanya saya nonton tapi saya tidak ikut komennya. Itulah. Oh, enggak live yang nentu ya. Terus gimana persiapan kamu untuk daftar monet? Sudah safety kah? Kamu punya short, video konten semua safety. Harus safe ya. Perhatikan. Itu makanya itu kemarin teman itu juga Ahmad, dia mau daftar tapi katanya ada pembatasan. Kalau menurut Bunda pembatasan tidak masalah, tapi kalau mau lebih safety masuk saja di YouTube Studio. Di situ YouTube Studio kan ada tersedia bisukan musik, potong video atau ganti lagu. Yang paling parah itu sebenarnya kalau live, terutama kalau kita live di mall. Ini di YouTubeku ini sudah berapa kali kena hak cipta nah. Tapi karena sudah pengalaman yang sebelumnya, jadi Bunda sudah pas ada pemberitahuan dari pas ada Bunda lihat di video ada hak cipta, sudah langsung masuk YouTube Studio. Kan kalau live itu tidak bisa diedit.
Enggak, kalau hak cipta itu enggak perlu dihapus, Mandala. Masuk saja di YouTube Studio. Masuk di YouTube Studio kan tersedia di situ. YouTube sudah sediakan apa namanya? Bisukan musik, potong video atau apa namanya? Ganti musik. Ada sudah disediakan di YouTube Studio. Kalau Bunda mau bisukan, iya. Peredaran suara tidak ada. Bunda ada peredaran suara tidak? Maksudnya apa itu peredaran suara? Kalau Bunda di YouTube Studioku ada 3. Bisukan suara, potong video, dengan ganti lagu. Ya, itu. Bunda mah kalau live, terutama kalau live di ini yang waktu sebelum masuk Ramadan kan Bunda belanja-belanja di ini, belanja-belanja di market besar itu. Nah, market besar mah pasti ada video, ada musiknya kan, kita tidak mungkin larang orang di sana, matikan musikmu, tidak mungkin, siapa kita. Nah, pada karena live kan tidak bisa di ini, diedit. Walaupun kita bisa kunci, tapi tetap tidak bisa diedit, beda dengan video. Nah, jadi kita tayangkan saja, nanti kan langsung kelihatan di situ ada hak cipta, langsung muncul. Cepat-cepat masuk ke YouTube Studio, jangan tunggu lagi ini. Makanya sekarang Bunda itu kalau live, kalau misalnya live di tempat-tempat umum yang ada musiknya, yang Bunda sudah perkirakan ada hak cipta, setelah Bunda upload live, keluar sebentar terus masuk kembali, sudah kelihatan hak cipta, langsung buru-buru ke YouTube Studio. Nah, kalau video konten Bunda sudah tidak ada hak cipta karena memang sudah Bunda pengalaman, jadi alhamdulillah video kontennya Bunda tidak ada kena hak cipta. Yang kena itu yang ini live, yang pernah di mall, terus pernah kemana, ke pasar juga ada musik di pasar, tapi buru-buru langsung Bunda hapus musiknya. Maksudnya diedit di YouTube Studio gitu. Bunda enggak pernah pakai itu. Bunda pakai bisukan musik saja. Kalau enggak pernah ganti musik, lebih cari aman saya bisukan saja. Kalau Bunda mah lebih aman bisukan musik. Bunda peredaran suara itu yang bagaimana? Bunda enggak ngerti. Enggak pernah pakai yang itu. Bunda enggak mengerti. Kalau Bunda itu hanya ini pakai ini berapa menit itu, banyak bisukan suara saja. Kalau Bunda mah cari aman-aman dah. Nggak, sekarang Bunda enggak berani ini cari aman, walaupun memang YouTube sudah sediakan di situ bahwa bisukan suara, potong video. Kalau potong video Bunda tidak mungkin karena sayang loh, apalagi kalau kita ada belanja-belanja, misalnya kita ada live di tempat belanja atau di pasar, sayang banget kalau videonya kita potong. Jadi amannya itu ya bisukan saja, kan orang sudah lihat juga pada saat kita live, jadi amannya bisukan saja, karena memang kalau ke ini ya pasti banyak musik gitu. Ya, terima kasih juga. Nanti kalau mudah-mudahan kalau pas Bunda buka YouTube kamu live, Bunda nonton ya. Nanti Bunda komen, siapa tahu ada yang ini. Gitu. Iya. Iya, begitu, saling berbagi ilmu lah. Karena Bunda sudah pengalaman di YouTubeku hilang satu. Oh, kalau ingat itu kayak mau menangis. Padahal itu sudah tinggal beberapa hari masuk Ramadan. Hilang, wah. Satu hari Bunda kasih masuk mail, terus apa namanya itu, banding ke pihak YouTube. Hanya dibilang di situ tunggu 4 bulan, langsung Bunda buat YouTube. Nggak mau saya tunggu lama karena pada saat itu Ramadan.
Bagaimana caranya cari subscribe Mandala Vlog? Ajar dulu Bunda. Ya Allah, Bunda kasihan banget eh. Kalau Bunda sudah dapat 1000 subscribe itu sedikit lagi Bunda, nah karena sudah 3000 lebih jam tayangnya Bunda. Mestinya kalau sudah pas 6 Maret Bunda dapat 1000 subscribe sudah monet Bunda ini. Karena sudah lebih 4000 jam tayang. Ya mau gimana caranya cari subscribe Mandala? Apa gimana? Bunda enggak ngerti. Bunda itu mau cari subscribe yang aman, guys. Enggak mau yang itu yang melanggar YouTube, enggak mau. Di live teman-teman saya banyak yang mau subscribe. Oke kak? Oh nanti kalau kamu live Bunda nimbrung di situ ya. Perkenalkan Bunda ya. Nanti Bunda komen di situ, kamu perkenalkan Bunda ya, bilang bantu dulu Bundaku, bantu dulu Bunda online subscribe. Iya deh, nanti Bunda pokoknya Bunda subscribe semua deh, yang kalau sudah Bunda subscribe Bunda subscribe semua kembali deh. Iya nanti iyalah. Bagaimana caranya? Kamu live-nya sahur juga kah? Masalahnya Bunda enggak buka YouTube kalau sahur, gimana ya? Kamu tinggal di mana kah? Kamu tinggal di mana Mandala? Kalau Bunda kan di Makassar. Kalau wilayah kamu di daerah mana? Jawa kah atau Indonesia bagian timur? Jakarta. Oh, berarti masuk wilayah barat. Berarti kalau kamu live itu berarti Bunda sudah sahur, berarti Bunda sudah subuh ya. Iya nanti dah, mudah-mudahan Bunda lihat live kamu ya. Bunda nongkrong di situ. Tuh pantasan si Dwi Ahmad live rajin banget mengunjungi live-nya orang, langsung udah bisa 1000 subscribe-nya. Ampun dah. Tapi jam tayangnya kurang tuh, katanya baru 1000 lebih jam tayangnya. Kalau Bunda kan didukung sama video konten Bunda, karena video konten Bunda alhamdulillah lumayan viewersnya. Kalau video kontennya Bunda lumayan viewersnya. Itu jadi itu yang membuat jam tayang Bunda stabil. Jam tayang Bunda stabil karena dari video konten Bunda itu gitu. Iya. Apa tadi kamu bilang itu? Kamu live di subuh terus. Iya, tapi tidak menentu sih. Kalau Bunda mah menentu. Pagi begini terus sore, kadang-kadang siang juga sih. Kalau ada kegiatan di luar pasti Bunda ini. Ntar ya, mudah-mudahan nanti subuh Bunda buka YouTube, kamu live Bunda buka ya. Kita ngoceh-ngoceh begini. Halo, selamat bergabung di live-nya Bunda teman-teman. Salam kenal ya, yang bergabung di live-nya Bunda. Semoga semuanya sehat ya teman-teman. Yang berpuasa selamat berpuasa. Yang yang lagi beraktivitas selamat bekerja, selamat beraktivitas. Itu. Kamu sudah keluar Mandala? Halo, yang bergabung di live-nya Bunda, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Selamat berpuasa ya teman-teman. Semoga puasanya hari ini lancar ya teman-teman. Puasanya lancar sampai berbuka puasa. Puasa Ramadan hari ke-14 teman-teman. Masih pada aman ya, belum bolong-bolong. Kalau cowok mah harus full puasanya ya teman-teman, kecuali sakit. Kalau cewek pasti ada halangannya. Mari dong yang sudah hadir di live ini, jangan ngintip aja. Kita saling kenalan. Oh gitu. Oh gitu ya komennya ya Mandala Vlog. Wah, ya nanti aku komen begitu juga. Tapi kayaknya pernah juga di Ahmad Bunda begitu. Cuma 1 kali. Wah, kita harus rajin ya. Oke lah kalau begitu. Iya, aku lihat di
siapa itu yang pas dia nimbrung di live-nya Bunda, subscribe-nya belum 10 sekarang Bunda lihat subscribe-nya sudah 300 lebih. Dia videonya cuma 2 tapi live-nya banyak. Astaga, itu juga tidak bisa ya. Mandala vlog itu tidak diterima YouTube ya kalau begitu. Karena harus seimbang teman-teman. Yang mau ber-YouTube harus seimbang ya teman-teman. Video konten harus seimbang dengan live. Kalau kamu hanya live saja, tidak ada video kontenmu, itu sepertinya tidak diterima YouTube ya. Itu harus seimbang teman-teman. Yang ber-YouTube, halo semuanya, salam kenal. Yang ber-YouTube, yang memang ingin berniat serius di YouTube, memang kalau live itu mudah mendapat subscribe, tapi video konten itu perlu teman-teman, karena kalau video konten tidak ada, YouTube tidak akan ini. Enggak apa-apa. Cuma Bunda ini lagi ngomong, ini ada siapa namanya, Bunda sudah subscribe juga. Pada saat dia ikut di live-nya Bunda, kalau tidak salah dia subscribe-nya belum 10. Karena Bunda juga termasuk subscribe dia pada saat dia ikut di live-nya Bunda. Karena hampir rata-rata kalau Bunda live, terus mereka komen, karena mereka komen di videonya Bunda, pasti Bunda subscribe. Nah, saat itu kalau tidak salah subscribe-nya belum 10. Sekarang Bunda cek pada saat dia live, sudah 300 lebih. Tetapi saya lihat videonya hanya ada video short, terus videonya saya lihat 2, itu pun potongan dari live. Nah, kalau mau serius di YouTube tidak boleh begitu ya. Tidak boleh, harus ada video konten. Itu. Karena YouTube tidak akan menerima pada saat mendaftar kalau hanya video live. Harus ada video konten. Tidak apa-apa itu Mandala Vlog kalau candaannya, yang penting candaannya tidak melenceng dari norma-norma agama ya guys. Yang penting candaannya masih candaan yang positif, yang maksudnya bercanda untuk menghibur, yang bukan yang sensitif pun tidak masalah. Bunda mah tidak masalah sih. Bunda mah tidak masalah kalau yang itu guys. Ya mudah-mudahan nanti Bunda pas buka YouTube Mandala Vlog live ya, jadi nanti Bunda nimbrung di situ. Pokoknya Bunda salam kenal dah. Pengalaman, terima kasih ya Mandala Vlog sudah berbagi juga informasi. Gara-gara Bunda ini betul-betul kurang pergaulan di YouTube ya, beginilah. Hampir rata-rata ya. hampir rata-rata yang saya duluan vlog dan saya lebih duluan ratusan subscribe-nya sudah di lambung saya semuanya. Sudah melambung tinggi semuanya. Karena Bunda lihat memang mereka rajin komen di live-nya orang. Itu. Tapi harus seimbang ya Mandala Vlog. Kamu video kontennya juga harus seimbang, guys. Mandala Vlog itu juga Bunda sarankan juga kemarin sama teman itu juga, Ahmad, harus seimbang video konten. Nanti ini jam 10.30 Bunda ada video kontennya. Kalau Bunda lihat subscribe tiap hari naik tidak? Naik. Kalau Bunda naik tiap hari. Walaupun tak sedikit, cuma 3, 2 gitu. Tidak melesat banyak gitu. Kan Bunda sudah bilang sebelum, kan Bunda live ini baru sekitar 1 bulanan Bunda live. Itu pun karena kuliah itu. Jadi ini kenalan teman. Jadi di video kontennya Bunda ini teman ini dia komen terus di situ. Nah, jadi akhirnya Bunda subscribe. Terus Bunda lihat kok dia live terus ya. Dia live terus. Nah, Bunda tanya, dia kan itu hari Bunda lebih banyak subscribe-nya Bunda daripada dia. Dia bilang, oh memang harus begitu Bunda.
kalau mau ki ini kenalan apa semua di live ki. Nah akhirnya bunda mulai live itu kalau nggak salah sekitar sebulanan lah, itu bisa kan dilihat di live-live-nya bunda, belum banyak itu live-nya bunda. Nah itu memang mulai saat jauh sudah itu subscribe yang bunda tentu saja dibantu dengan kontennya bunda. Konten bunda kan alhamdulillah apa namanya viewsnya lumayan bagus ya, enggak bagus-bagus amat, sedang. Jadi di situ juga cepat naik dapat ini subscribe, cuma maksudnya enggak banyak karena tidak viral. Kecuali viral kita punya video konten, wah cepat kita dapat subscribe banyak. Tapi kalau tidak viral hanya sedang-sedang aja ya, paling kita dapat subscribe 2 3 gitu. Alhamdulillah naik tiap hari kok subscribe-nya, naik gitu teman-teman. Jadi kalau mau serius kita ber-YouTube itu harus seimbang ya, live dan video konten. Nanti ini jam 10.30 ada video kontennya bunda ya teman-teman, jangan lupa pakai singgah ya, jangan lupa pakai singgah ya, nonton ya video kontennya bunda. 10.30 tayang apa mas kembali nanti di sini di meja gitu. Nonton ki ya, nanti di ada taruh sini. Kok udah terlambat kuliah? Ini kamu bilang jam 10. Ini sudah jam berapa? Mudah-mudahan tidak macet Ji sampai ke sana, ke kampus. Hai teman-teman, selamat bergabung di live-nya bunda teman-teman, salam kenal. Jangan lupa ya singgah juga di video konten-kontennya bunda teman-teman, support ya. Itu Mandala Putra harus juga seimbangkan, konten kita juga harus ada yang nonton guys gitu ya, walaupun hanya 100 viewers 200 viewers gitu, tapi itu bisa menaikkan subscribe bisa sampai 2-3 segitu ya. Subscribe-nya bunda melesatnya ini 2 bulanan terakhir ini Mandala Vlog. Setelah di samping dari ini, di samping dari video konten, dari live juga gitu. Halo teman-teman, selamat bergabung di live-nya bunda. Jangan lupa singgah-singgah juga nonton ini ya teman-teman, video kontennya bunda. Kalau siapa tahu minat ini, subscribe, bukan subscribe sih, lebih tepatnya apa ya, apa namanya, lebih video-video kontennya bunda maksudnya itu. Jangan lupa siapa tahu singgah-singgah ki di video kontennya bunda ya. Ada banyak resep-resep di sana teman-teman, di video kontennya bunda ada banyak resep-resep. Siapa tahu kesempatan ini teman-teman, ini apa namanya, siapa tahu lihat resep untuk ini. Iya amin, terima kasih ya. Dadah juga Mandala Vlog dah, semoga kamu makin sukses ya ber-YouTube-nya Mandala Vlog. Sukses, sehat, jaya, pokoknya gitu. Dadah, dadah juga. Dah. Sarangeo. Sarangeo semua teman-teman, sarangeo. Ya, pokoknya semua sehat. Sarangeo. Nanti udah nimbrungnya di live-nya kamu ya. Gitu loh teman-teman. Singgah juga ya di vlognya bunda. Ayo Mandala Vlog, singgah juga di vlognya bunda yuk teman-teman. Nanti ada video baru ya teman-teman di ya, di ini video 10.30 ada video baru nanti.
Sampai di sini dulu live-nya Bunda ya teman-teman, karena ini kan mau update video nanti jam 10.30. Jangan lupa nonton ya teman-teman, vlog-vlognya Bunda juga. Terima kasih ya teman-teman, sarangeo. I love you guys, I love you, I love you, I love you, I love you. Terima kasih. Selamat berpuasa teman-teman. Semangat puasanya ya. Semangat puasa. Semangat puasa, jangan lupa bahagia, selalu bersyukur ya teman-teman. Sarangeo, sarangeo, I love you.